Halo Sobat Cinema, welcome to Cinema Seru. Gimana kabarnya hari ini? Seperti biasa, biar tambah semangat barengan gua Arif Rifai akan nemenin Sahabat Cinema semua dengan cuplikan-cuplikan film paling seru hanya di Cinema Seru. Dan spesial di episode kali ini kita juga udah ditemenin sama cast dari film Almarhum. Ada Ratu Sofia dan juga Meisya Amira. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat. Welcome to Cinema Seru. Thank you. Senang banget ini pasti sahabat Cinema di rumah ditemenin sama dua cast spesial. Ada Ratu Sofia dan juga Meisya Amira. Lagi pada sibuk apa ini? Sibuk promo sih. Promo film ini ya. Iya. Ini kita mau kenalan dulu deh sama Ratu Sofia dan juga Meisya Amira. Di film Almarhum ini perannya sebagai siapa dan boleh diceritain sedikit karakternya itu gimana? Oke. Halo, kenalin nama aku Ratu Sofia. Di film Almarhum aku berperan sebagai Nuri. Nah, Nuri itu dia anak perempuan, umurnya sekitar 24 tahunan. Dan dia itu sarjana. Sarjana? Iya, dia sarjana ilmu pertanian. Dia itu anak yang baik, penengah sekali, karena dia anak tengah ya. Terus sangat nurut sama orang tuanya, lemah lembut juga. Oke. Kalau Meisya? Nama aku Meisya, berperan sebagai Ajeng di sini. Karakter aku itu beda. Aku tuh sepupunya Nuri, tapi aku itu emang tinggal di kampung kayak di desa gitu. Aku tinggal sama Pak Demul, Pak Mul itu papanya Nuri. Di sana aku tuh selalu bantuin. Aku juga ada pendekatan sama kuda juga. Di sana punya kuda, terus lebih kayak sehari-harinya bantuin Pak Mul, terus sama lebih kerja sehari-hari di rumah aja sih, tapi dia itu salah satu yang pekerja keras, penurut juga, dan punya satu cita-cita yang dia pengenin. Oke, apa itu nanti aja nonton. Oke, ini meranin karakter-karakter di film ini ada kesulitan sendiri gak sih? Apalagi tadi kan di kampung, kemudian itu memang benar-benar aktivitas di kampung, ada kesulitan tersendiri dan kira-kira riset-riset yang dilakukan gimana? Kalau aku sih paling ngeriset tentang pertanian ya. Sebenarnya walaupun si Nuri ini sarjana pertanian, tapi tuh nggak terlalu di highlight gitu loh. Tentang dia kuliahnya itu nggak terlalu di highlight. Jadi sebenarnya aku itu malah kebanyakan riset tentang culture yang ada di Jawa Tengah tersebut. Gitu. Karena kan kita sebenarnya the whole story itu kan tentang meninggal di malam Selasa Kliwon. Oh, itu mitos-mitos ya, Jawa. Mitosnya. And then terus sama harus ngapain gitu kan? Apa sih namanya ritualnya gitu. Itu sih paling aku riset ya, tradisi Jawa Tengah tuh kayak gimana kalau misalnya tentang Selasa Kliwon ini gitu. Dan itu juga nggak familiar buat kita karena baru kita awam banget. Kita biasanya tahu kan Jumat Kliwon ya, tapi ini Selasa Kliwon, dan kita baru tahu juga setelah kita syuting di project ini, film Almarhum ini. Oke, kalau Meisya mungkin ada riset-riset tertentu, kalau tadi kan mitos-mitos yang Jawa itu yang diangkat dari film itu. Pasti, tapi aku bedanya di sini aku jadi ya emang pure tinggal di kampung. Kalau Ratu kan masih kuliah, itu masih dijalanin sama kita. Cuman kalau aku ya bener-bener jadi harus ngerawat kuda, terus ada pakai kayak cangkul kayak gitu, bener-bener jarang banget ya kita megang. Jadi lebih kayak pendalaman karakter ke situ juga sih, sama lebih kita pahamin tentang tradisi di sana gimana, kayak gitu, sama dialek ya, karena harus medok bahasa Jawa gitu. Oh, ini memang medoknya Jawa. Kalau aku, kalau dia ya. Karena memang ceritanya di kampung. Kalau aku kan ceritanya kuliah di kota kan, jadi aku nggak terlalu medok bahasa Jawa. Karena udah percampuran dengan kota-kota. Yes. Oke. Kalau ngomongin film horor dari Ratu dulu deh. Ratu ini kan identik dengan film-film horor dengan film-film sebelumnya, bahkan sampai sekarang film Almarhum. Ada apa dengan horor, atau mungkin cita-citanya pengen the next queen of horror atau gimana? Aku nggak tahu ya. Awalnya itu ya karena film debut pertama aku after a long time. Itu horor yang waktu itu Sisa Neraka. And then kesini-sini ya aku yang di calling horor terus. Apalagi after aku jadi hantu di film Mungkar. Oke. I don't know why. Aku tuh yang bener-bener kayak ya udah rezekinya mungkin di horor. Tapi tahun depan aku drama kok, udah mulai drama. Kayaknya I'm good enough juga. Meisya, kalau Meisya gimana dengan film horor ini? Apakah ada tantangan tersendiri atau mungkin tertarik juga di genre lain? Pasti tertarik di genre lain juga. Ada juga film drama juga. Tapi di sini kalau horor itu tantangannya banyak ya, karena kita syutingnya juga
nggak biasa ya tempatnya, suasananya, semuanya. Dan ini salah satu debut film horor pertama aku juga sih. Oh, jadi horor pertama. pasti excited juga, sama banyak juga yang diambil pelajarannya di sini, syutingnya kayak gitu. Experience-nya sih seru juga film horor. Ini ngomongin film horor saat ini dari tahun 2024 awal 2024 sampai akhir 24 sampai awal 2025 ini kan memang bioskop Indonesia didominasi dengan film-film horor. Apa yang membedakan film Almarhum ini dengan film-film horor lainnya dari kacamata seorang aktor yang main di film ini? Yang udah pasti cara pengambilan gambarnya berbeda, Oke. treatment pakai treatment syutingnya itu berbeda. Ini semuanya tuh kita mainnya yang real-real aja. Iya. Kalau di teaser itu ada ayam di kepalaku, itu ayam beneran, Itu bukan beneran? dummy. Itu beneran bukan dummy. Dipotongnya dipotong on set langsung. Waktu Oke. action langsung dipotong di kepalaku, itu beneran. Dikuburnya kubur beneran, kuburannya kuburan beneran. Dan mayatnya itu manusia beneran. Yang dikubur Jadi beneran berat, itu? iya, jadi berat-berat Itu deh. beneran gitu. manusia. Itu sih, maksudnya aku kan juga udah syuting beberapa film yang lain kan. ah. Ya kalau film lain selagi possible untuk dummy, pakai dummy. Kalau kita real semua, Nggak, aku Semua pun real. shock sebenarnya. Nggak mau bohong-bohong. Nggak mau, aku pun shock. Ada sebenarnya. shock tapi Iya. ya udah. Karena Seru sebenarnya juga sih. karena sebenarnya sebelumnya tuh kan kalau misalnya possible dummy kita pakai dummy. Di sini ah, tiba-tiba yang kayak loh kok ayamnya nggak dummy gitu kan. Aku yang kayak oke, ini agak beda sih. darah bener. Terus kedua the whole story itu tuh bener-bener ngangkat banget culture Jawa Tengahnya sih gitu menurut aku. Dan ini tuh bukan cuma horor aja, tapi drama keluarganya juga kuat banget di sini. Ada message-message yang pengen disampaikan. Iya, gitu. Banyak lah pokoknya perbedaannya sama film-film yang lain. Ya, maksudnya aku kan juga sebelum ini kan film aku tayang juga udah lumayan banyak ya horor ya. Jadi aku juga bisa bedain kan. Bisa compare ya? Iya, treatmentnya kayak gimana, ceritanya kayak gimana, apa yang diangkat tuh aku bisa bedain. Oke. Kalau dari kacamata Mesya, ini perbedaan film Almarhum dengan film horor lainnya? Setiap film kan pasti ada ceritanya. Iya, Nah, ini juga ceritanya berbeda dengan film-film yang lainnya dan mungkin bisa dibilang relate ya sama Yes. kehidupan, salah satunya besides karena ada tradisi-tradisi tersebut, tapi di sini itu sangat relate karena ada kematian bapak, kekeluargaannya. Jadi kita juga salah satunya bisa nginget-nginget apa yang ada di keluarga kita, kayak apa-apa baliknya ke rumah lagi, seperti itu sih ceritanya. Jadi nggak melulu tentang horor, tapi juga ada family sides-nya juga di situ. Oke, ada message-message, ada drama-drama Yes, keluarga iya, juga. iya. Oke. Kalau dari 1 sampai 10 tingkat serem dari film Almarhum ini berapa, Aku Kak? belum nonton, tapi Aku belum nonton. Oh, belum nonton. dari Syutingan dari- dari syutingan deh. terus juga Dari itu serem syutingan sih. ya aku nggak ada yang sempurna di dunia ini, jadi 9 nih. 9. Tapi aku ngeliat dari trailernya itu serem Serem banget ya? ya. Karena hantu menurut aku hantu paling nggak banget di Indonesia ini adalah pocong. Pocong, iya. Tapi di sini mainnya pakai pocong kan. Iya. Ya pocong soal relate di kita ya Iya, sebenarnya. Jadi agak merinding aja gitu kalau pocongnya nongol gitu. Oke. Tapi kalau kalian itu sebenarnya penakut atau pemberani sih dari real Nggak pernah life-nya? mau mikirin sih Kak, jadi kayak Aku tuh Penakut. sebenarnya nggak penakut. Ah, Tapi kalau dikagetin, kaget Takut, aja. Bukan iya. berarti aku bakal run away Ah. gitu. Jadi kalau dibilang penakut enggak, karena aku tuh juga suka berani jalan sendiri malam-malam gitu loh. Kalau Mesya gimana? Ini kan pengalaman pertama main film horor. Iya. Ketagihan atau kapok? nggak kapok sih. Nggak kapok, Jujur oke. deh aku orangnya penakut banget, masuk rumah hantu aja tuh aku nggak pernah melek ya. Aku selalu Waktu itu kita jaga. Dia yang paling depan, aku udah di belakang aja. Cuman kalau lagi on set atau lagi proses syutingnya nggak mau mikirin yang aneh-aneh. Pokoknya anggap aja nggak ada apa-apa. Karena semakin dipikirin tuh semakin takut ya, semakin anxious gitu. Jadi kalau dibilang penakut, aku penakut sih. Oke. Aku ada cerita lucu. Jadi kita lagi liburan, lagi libur sehari gitu ya. Dari syuting itu? Dari syutingan. Tuh ada ini kan, ada rumah hantu Iya, gitu. iya. Dan kita masuk situ rame-rame. Mereka tuh yang bener-bener sampai cakar-cakaran di belakang. Aku tuh yang jalan terus. Aku tuh yang jalan terus. Jadi kayak aku tuh yang kayak Leadingnya, leading mereka leading. gitu, yang kayak udah tenang. Sampai sendalnya yang jadi adik aku tuh ketinggalan di dalam. Di dalam rumah Di dalam hantunya? ketinggalan. Oke, nanti kita akan bahas lagi terkait dengan gimana keseruan di balik layar film Almarhum ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sinema Seru.